Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri 99. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat, sate lidah tak bertulang. Rini, kamu masak daging sebanyak ini punya uang dari mono? Tanya Bu Raminah menatap putrinya yang sedang membuka beberapa rantang makanan. Rini kan kerja di pemotongan daging. Setiap hari dapat bagian dari tempat kerja, jawab Rini. Masya Allah, tahu sojo kalau dari kemarin ibu pengen sekali sate. Ibu boleh ambil satu tusuk enggak? Bu Raminah menatap wajah anaknya. Aroma sate dengan bumbu kacang yang sedang dipindahkan ke atas piring begitu menggugah selera. Kenapa satu tusuk, Bu? Semua juga tidak opo-opo. Rindah senang kalau ibu bisa menghabiskan semuanya. Tapi, kalau ayahmu tahu ibu makan sate bisa kena marah. Bu Raminah meletakkan kembali sate yang sudah dipegangnya. Itu kalau odo ayah, Bu. Sekarang kan ayah sedang pergi. Iyo, juga, yuk. Mumpung ayahmu sedang tidak odo di rumah, ibu bisa makan daging yang kamu masak. Pasti rasanya enak sekali karena putri ibu kan pintar masak. Ibu mau makan pakai lauk yang mono dulu? Biar Rini ambilkan, tanya Rini sambil mengambil piring dan menyendok satu centong nasi yang masih mengepul untuk ibunya. Ibu makan sama sate sojo, Nak. Dari kemarin pengen sekali makan sate. Nasinya jangan banyak-banyak. Ibu harus makan banyak, biar badan ibu tidak kurus seperti ini. Rini menarik kursi untuk ibunya duduk. Kamu nggak ikut makan sekalian? Bu Raminah menatap Rini yang berdiri di sampingnya. Tadi sebelum kesini, Rini makan dulu di rumah. Ibu sojo yang makan. Rini menahan kabut di mata yang mulai menggenang. Sejak tinggal terpisah dengan ibunya, ia tak bisa lagi memperhatikan wanita yang selalu diperlakukan kasar oleh ayahnya. Seperti 2 hari yang lalu, langkah Rini terhenti di mulut pintu saat melihat ayahnya sedang menjambak rambut ibunya. Beraninya kamu makan sate milikku? Aku membeli makanan ini bukan untuk kamu, bentak Pak Tatang sambil mendaratkan tamparan di pipi Bu Raminah. Ampun, Pak, ampun. Ibu hanya ambil satu tusuk sojo. Tangan Bu Raminah berusaha melepaskan cengkraman tangan yang sedang mencekik lehernya. Dasar wanita tak berguna. Sekali lagi kamu berbuat seperti ini, akan kubuat sate lidahmu itu. Tatang dengan kasar mendorong tubuh istrinya hingga membentur sudut meja makan. Melihat semua itu, Rini mengurungkan maksud bertandang ke rumah orang tuanya. Dengan dodo yang terbakar api kemarahan, Rini meninggalkan rumah yang seperti neraka bagi dia dan juga ibunya. Sambil mengayuh sepeda ontel warisan dari almarhum suaminya, Rini terus berpikir keras. Bagaimana cara membebaskan ibunya dari neraka yang telah membuat menderita selama bertahun-tahun. Baiklah, ayah, aku yang akan lebih dulu membuat sate lidah yang tak bertulang itu. Rini tersenyum dingin sambil mempercepat laju sepedanya. Malam ini kamu cantik sekali, sayang. Tatang menatap putrinya yang hanya mengenakan pakaian tidur. Rini yang tinggal sendiri di rumah peninggalan suaminya tak bisa menolak kedatangan ayahnya. Malam belum begitu larut namun hujan yang turun sejak siang hari membuat suasana di lingkungan tempat tinggal Rini sepi ditambah rumahnya yang jauh dari tetangga. Rini hanya pasrah saat tangan kekar ayahnya menarik tubuh rampingnya masuk ke dalam kamar. Perasaan jijik berusaha dia tahan saat mulut bau minuman keras menyapu wajahnya. Tumben malam ini kamu tidak menolak? Tanya Tatang dengan seringnya iblis yang terlihat dari bibir hitamnya. Ayah, malam ini akan kuhadiahi 100 kali tusukan.
genap sesuai dengan hitungan bagaimana ayah memperlakukan Rini selama ini seperti wanita penghibur, bisik Rini tepat di telinga ayahnya. Kau, maafkan aku, ayah. Rini melepaskan kedua tangannya yang berada pada gagang belati. Kenapa, yah? Apa perlu Rini membantu mencabut benda keramat itu? Rini tersenyum sambil menekan gagang belati lebih dalam lagi. Cairan kental berwarna merah seketika keluar dari selo jemari Tatang yang berusaha mencabut benda tajam tersebut. Tidak, ayah. Biarkan belati itu menahan nyawa ayah. Rini yang sedang berada di atas tubuh Tatang tersenyum puas. Setelah mengenakan kembali pakaian yang tercecer di lantai, Rini berjalan ke arah meja kecil. Sebuah bungkusan kresek hitam ia bawa ke samping ayahnya yang sedang sekarat. Rini makan dulu, yuk. Sambil duduk bersila, Rini membuka bungkusan yang dibawa ayahnya tadi. Nasi bungkus dengan sate bumbu kacang kesukaan ibunya langsung menguar penciumannya. Tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, wanita lugu itu mulai menikmati makan dengan lahapnya. Rini heran, kenapa ayah begitu suka sate? Apa karena harumnya? Tapi kenapa ayah selalu minum banyak setelah makan sate? Dan setelah itu, mata Rini berkoco-koco. Mulutnya yang penuh dengan potongan daging berbentuk dadu seolah tak bisa ditelan. Rini harus makan banyak karena harus lembur semalam suntuk. Terima kasih sate kambingnya, yah. Sambil mengunyah, Rini menatap cairan berwarna merah yang keluar dari selo dodo ayahnya. Ayah, mengapa menatapku seperti itu? Jangan khawatir, masih ada beberapa tusuk lagi. Oh iya, seumur hidup Rini belum pernah menyuapi ayah. Malam ini, Rini ingin sekali menyuapi ayah. Boleh, yuk. Rini tersenyum sambil mengambil satu tusuk sate dan memasukkan ke dalam mulut ayahnya yang sedang menganga. Kenapa ayah tidak mengunyahnya? Apa sudah bosan makan sate setiap hari? Kunyah ayah, kunyah. Tangan Rini terus menjejali mulut ayahnya dengan daging sate. Sesekali menusukkan tusuk sate pada bagian lidah Tatang hingga berdarah. Kenapa ayah menangis? Oh, ayah kepedasan, yuk. Sebentar, Rini ambil minum dulu. Awas jangan kemana, mono. Tatang yang sudah merasa semakin lemah menatap punggung Rini yang menghilang di balik pintu kamar. Mulutnya berusaha menyemburkan potongan sate yang menghalangi pernafasannya. Mata Tatang yang semakin mengecil sesekali menatap ke arah jendela kamar yang gordennya terbuka. Berharap ada seseorang yang akan menolong. Namun, hanya pekat malam dan suara guyuran air hujan yang turun dari talang terbuat dari bilah bambu. Nyanyian sekumpulan kodok yang sedang berpesta dalam guyuran hujan terdengar seperti kidung kematian. Serangan mendadak yang dilakukan putrinya itu sungguh di luar perkiraan. Selama ini Rini anak yang penurut dan juga lugu. Hanya dengan ancaman akan membunuh ibunya ia tutup mulut sampai sekarang. Tatang berusaha menggerakkan tubuh walau semua terasa ngilu. Matanya menatap ke arah meja kecil tempat ia tadi meletakkan sate dan ponsel. Terlihat urat leher Tatang mengencang. Sambil memejamkan mata, kedua tangannya berusaha mencabut gagang belati yang menancap di dadanya. Walau ingin berteriak saat benda tajam itu berhasil ditarik, namun pria yang wajahnya semakin pucat itu hanya bisa menggigit bibir. Tatang berusaha menelungkup sambil menahan sakit. Ia mulai menggerakkan tangan. Namun seluruh tubuhnya terasa kaku. Jantungnya terasa terbakar. Apalagi dengan posisi dodo menempel di lantai. Aku harus bisa mengambil ponselku dan menghubungi Titis, pikir Tatang. Beberapa kali tangan dan wajah Tatang jatuh terkulai mencium lantai. Dengan nafas terputus ia mengangkat kepala. Tangannya kemudian bergerak mengikuti, maju bergantian mencengkram lantai yang keras dan dingin, mencakar dengan kuku untuk mendapat pegangan serta tenaga tambahan.
Tatang terus merayap seperti binatang melata yang sedang sekarat mencari tempat yang pas untuk menghembuskan nafas terakhir. Tidak hanya menyeret tubuhnya tapi genangan darah hingga membentuk garis lebar lurus sepanjang lantai. Dengan susah payah akhirnya Tatang semakin dekat Podomejo. Namun saat tangannya terangkat hendak mengambil ponsel. "Nak, ini opo? Kok seperti potongan kuku?" Suara Bu Raminah membuyarkan lamunan Rini. Rini menatap potongan kuku di tangan ibunya. "Aduh, maaf, Bu, itu potongan kuku Rini." Rini mengambil potongan kuku dari tangan ibunya. "Kok bisa potongan kukumu masuk ke dalam kuah soto?" Bu Raminah mengerutkan kening. "Kemarin waktu Rini motongin daging jari Rini kena pisau," jawab Rini sambil memperlihatkan salah satu jarinya yang terbungkus kain kasah dan hansaplas. "Astagfirullah, kok bisa sih, Nak? Pisaunya baru diasah, Bu. Tajam sekali. Lain kali hati-hati dan jangan suka manjangin kuku seperti ayahmu Sojo." Bu Raminah memegang jari Rini. "Au, sakit, Bu." Rini meringis. "Maaf, sayang, sudah dikasih betadine belum? Takutnya infeksi." "Sudah, Bu, Ibu sudah kenyang. Soto sama rendangnya buat lauk besok Sojo. Ayahmu mungkin beberapa hari nggak pulang mengurus ibumu yang sedang sakit," ucap Bu Raminah sambil menutup sayur yang tersisa dengan tudung saji. "Ibu tiri, Bu. Sampai kapanpun Rini hanya punya satu ibu. Kita ngobrolnya sambil nonton televisi, yuk. Ibu kangen, sudah seminggu nggak ketemu kamu." Bu Raminah mengalihkan pembicaraan. Ia tahu kalau Rini sangat tidak suka dengan istri baru ayahnya. "Iya, Bu, Rini juga kangen sekali sama ibu. Kebetulan ibu punya uli. Ibu goreng dulu, yuk, sekalian bikin kopi. Enak tuh, Bu." Rindah Sojo yang goreng uli sama bikin kopinya. "Nggak usah, Nak. Kamu tunggu Sojo ibu di ruang keluarga." Saat di ruang keluarga, Rini memindai ruangan yang nampak sepi. Begitu tenang rasanya, tembok di rumah ini tidak akan mendengar lagi rintihan dan caci maki yang berujung dengan penyiksaan. Di ruangan ini juga pertama kali seorang gadis berumur 10 tahun harus kehilangan masa depan. 13 tahun yang lalu mimpi buruk itu selalu membayangi dirinya saat Rini kecil berlari dalam derasnya hujan. Tak peduli dengan seragam merah putih yang basah kuyup. Tujuannya saat itu, ke rumah istri muda ayahnya. Sambil menahan gigil serta bibir yang bergetar, tangan pucat Rini mengetuk pintu rumah yang tampak lenggang. Sekali, dua kali, sampai ruas jarinya terasa ngilu, namun tak ada sahutan dari dalam. "Ayah, ini Rini, yah." Kali ini Rini menggedor pintu sambil memanggil ayahnya. Setelah suaranya hampir hilang, akhirnya pintu rumah pun terbuka. Seorang pria yang hanya mengenakan sarung menatap Rini dengan tatapan tidak suka. "Kamu itu, sudah beberapa kali ayah kasih tahu, jangan datang ke sini kalau ayah sedang di rumah Tante Wasih." "Kodo opo, Kang? Ini si Rini," ganggu Sojo. Sungut Pak Tatang sambil menggeser punggungnya. Tampak seorang wanita muda berdiri di belakangnya. Neng Rini, ayo masuk, sayang." "Ya Allah, kok sampai basah kuyup begini?" Wanita yang baru 2 bulan dinikahi ayahnya itu menarik lembut tangan Rini. "Nggak usah, Tante, Rini kesini buru odo perlu sama ayah." Rini menatap ayahnya sambil berusaha melepaskan tangan Tante Wasih. Wasih, wanita yang baru dinikahi oleh ayahnya itu memang sangat baik. Sopan podo ibunya dan juga perhatian podo Rini. Ngomongnya di dalam, "Yuk, nanti Tante bikinin teh hangat." "Tuh, badan kamu sampai mengigil begitu." Tak ada pilihan lain, Rini pun masuk ke dalam rumah. "Biarkan Sojo basah, nanti bisa dikeringkan pakai kain pel." Wasih seolah bisa membocor pikiran Rini yang sedang menatap lantai.
Tak lama kemudian Wasih datang dengan membawa segelas teh hangat dan sepiring bulu pisang. Melihat makanan yang dibawa ibu tirinya, Rini menelan ludah. Sejak pagi menahan lapar karena hanya sarapan nasi goreng. Apalagi sekarang seluruh tubuhnya basah. Sekarang minum dulu selagi hangat dan bulu pisangnya. Udah itu baru kamu cerita. Tante mau coba kari baju bekas Tamara dulu di lemari. Mudah-mudahan odo yang pas di badan kamu. Rini hanya mengangguk. Rasa lapar di perutnya sudah tak bisa diajak kompromi lagi. Sejenak ia melupakan tujuan awal menemui ayahnya. Kini teh hangat yang tinggal setengah telah menghangatkan ususnya yang tadi mengkerut karena kedinginan. Beberapa potong bulu pun telah masuk ke perut. Selain cantik dan baik, Tante Wasih juga pandai membuat kue. Suara deheman dari arah pintu membuat Rini tersentak. Rupanya sejak tadi ayahnya memperhatikan. Wajah bengis yang penuh dengan brewok itu terlihat menyimpan kekesalan. Kataan, untuk apa kamu datang ke sini? Ibu masuk rumah sakit. Yah, Rini menunduk tak berani menatap ayahnya. Teh Raminah sakit opo, Kang? Tanya Wasih yang keluar dari kamar. Tanya Sojo sama anak si Raminah. Tatang mendengus, ibumu kenapa bisa masuk rumah sakit? Wasih duduk di samping Indah. Rini juga nggak tahu, Tante. Pulang sekolah tetangga rumah kasih tahu kalau ibu pingsan. Ya Allah, kasihan sekali. Sekarang Rini ganti baju, biar Tante ngomong sama ayahmu. Tanpa membantah, Rini menerima pakaian yang disodorkan oleh Wasih. Selanjutnya gadis bertubuh bongsor itu tak bisa mendengar obrolan antara ayah dan istri mudanya karena kamar mandi yang terletak di ujung dapur lumayan jauh. Setelah hujan reda, Tatang mengajak Rini ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan anak dan bapak itu hanya diam. Ayah, ini kan jalan arah pulang ke arah rumah bukan ke rumah sakit ibu dirawat. Tanya Rini yang duduk di boncengan motor ayahnya. Sudahlah kamu menurut Sojo, atau ayah tidak akan menemui ibumu biar mati sekalian. Mendengar ucapan ayahnya, Rini hanya bisa menghela nafas. Begitupun saat Tatang berhenti di kedai sate. Ia berpikir mungkin sate itu untuk ibunya. Ndah, ambilkan bapak nasi di mejikom, perintah Pak Tatang begitu sampai di rumah. Kamu juga makan sini bareng ayah. Tangan Tatang melambai lembut pada Rini yang sedang duduk di sudut ruang makan. Rini yang memang lapar dan tergoda dengan aroma sate hanya menurut Sojo. Nanti setelah makan kita ke rumah sakit. Sekarang ada dokter dan perawat di sono. Jadi kamu nggak usah khawatir. Tatang menambahkan beberapa tusuk sate pada piring Rini yang sedang makan begitu lahap. Setelah selesai makan, minum juga ini. Yuk, Tatang menuangkan minuman pada gelas Rini. Rini minum air putih Sojo. Yah, kamu jangan membantah. Apa susahnya menutut sama ayah? Iya, ayah. Cicit Rini sambil meraih gelas yang disodorkan ayahnya. Walau rasanya aneh, Rini tak berani bertanya. Susah payah ia menghabiskan minum sampai tandas. Mata Tatang menatap lekat wajah Rini yang sedang memegangi pelipisnya. Odo seringe iblis tersungging dari bibirnya yang berwarna gelap. Selain kepala pening, Rini juga merasakan panas seperti terbakar di sekujur tubuhnya. Walau begitu dia masih ingat saat tubuhnya dibawa ke kamar. Namun Rini tak punya tenaga saat pria yang sudah dikuasai iblis itu.